Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Rahman Afif dengan NIM 17033521034. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Administrasi Perkantoran Digital 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Hybrid Working Team pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dengan dosen pembimbing pertama yaitu Dr. Marsofiati SPD MPD dan dosen pembimbing kedua yaitu Ervina Maulida SPD MPA. Baik, untuk selanjutnya, pendahuluan. Tim merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaannya untuk suatu tujuan tertentu. Dikutip dari Wijaya dan Giska tahun 2023. Setiap tim dan individu erat kaitannya dengan kerjasama yang dibangun dengan kesadaran untuk mencapai prestasi dan kinerja. Lalu, kemudian dalam teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah memberikan peluang bagi organisasi untuk beralih ke tim virtual. Nah, tim virtual memungkinkan kolaborasi antara anggota yang berlokasi di lokasi geografis yang berbeda, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas. Hal ini menunjukkan bahwa tim sekarang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi dapat beroperasi secara global. Kemudian, itu hybrid working team adalah model kerja yang menggabungkan unsur bekerja di kantor dan bekerja jarak jauh. Dalam model ini, karyawan memiliki keleluasaan untuk memilih tempat kerjanya, baik di kantor, di rumah, maupun lokasi lain sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Dikutip dari Lubis tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang merupakan kementerian lembaga lembaga pemerintahan non kementerian dan berdasarkan hasil pengamatan langsung dan tidak langsung yang dilakukan di Lembaga Ketahanan Nasional, ditemukan bahwa pengelolaan tim kerja hybrid masih belum optimal. Ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan pengelolaan tim kerja hybrid kurang optimal. Selanjutnya itu prioriset. Dari kedua gambar di sini itu adalah prioriset berupa pertanyaan yang saya sebar untuk 20 karyawan di Lemhanas. Yang pertama yaitu apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hybrid working team dapat mempengaruhi kinerja? Dan di sini untuk 45% menjawab setuju, 20% menjawab tidak setuju, dan 35% menjawab netral. Dan pertanyaan kedua, apakah pengelolaan hybrid working team sudah berjalan efektif? Di sini 40% menjawab setuju, 30% menjawab tidak setuju, dan 30% lagi menjawab netral. Lalu, lalu di sini ada pertanyaan penelitian. Yang, eh, yang pertama itu ada bagaimana efektivitas pengelolaan hybrid working team pada Lembaga Ketahanan Nasional dalam kinerja pegawai. Lalu bagaimana manajemen pengelolaan hybrid working team berjalan pada Lembaga Ketahanan Nasional dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan pengelolaan hybrid working team pada Lembaga Ketahanan Nasional. Lalu tujuan penelitiannya yaitu mengetahui efektivitas pengelolaan hybrid working team berjalan pada Lembaga Ketahanan Nasional, mengetahui manajemen pengelolaan hybrid working team berjalan pada Lembaga Ketahanan Nasional, dan mengetahui solusi dalam menghadapi hambatan pengelolaan hybrid working team. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk teori di sini untuk A yaitu pengertian pengelolaan. Menurut Nugroho 2003-119 dikutip dari jurnal Mahendra, Apriyani, dan Zulfiani tahun 2023 mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Pengelolaan adalah seni dan proses mengatur, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya, terutama sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Dan manajemen atau pengelolaan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian agar pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang lain dengan cara yang terorganisir dan sesuai jadwal. Teori yang B yaitu tentang pengertian tim kerja. Menurut Kirkman dan Shapiro tahun 2009, tim kerja merupakan kelompok karyawan yang mengatur diri mereka sendiri dalam mengerjakan tugas, perencanaan, membuat keputusan bekerja, dan penyelesaian masalah. Ini ini menekankan pentingnya otonomi dalam tim. Dikutip dari Erlang, Ibrahim, Juhartono, dan Sodik tahun 2021. Jadi berdasarkan penjelasan mengenai teamwork dari berbagai teori di atas, maka juga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa teamwork adalah kemampuan individu dalam melakukan kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama di dalam tim yang saling percaya dan mendukung serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Untuk teori C, yaitu pengertian pengelolaan hybrid working team. Hybrid working team adalah model
Lalu yang selanjutnya yaitu teori pengertian pengelolaan hybrid working team. Hybrid working adalah model kerja yang menggabungkan elemen kerja di kantor dan kerja jarak jauh, memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk memilih tempat dan waktu kerja sesuai kebutuhan mereka, baik dari kantor, rumah, atau lokasi yang nyaman. Nah, pengelolaan hybrid working team itu melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan tim kerja remote adalah kemampuan manajer untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan tim secara keseluruhan agar dapat melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi bersama anggota-anggotanya. Dikutip dari Rahmawati et al. Tahun 2023. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Itu dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada dari Hasimi, Khairul, Eka, dan Fitri tahun 2024 dengan judul Pengalaman Karyawan Generasi Z dalam beradaptasi dengan budaya kerja hybrid, studi perusahaan Deriota Web Lot App Developer di Pangkal Pinang. Dengan tujuan dari penelitian ini mengetahui bahwa generasi Z memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan teknologi dan fleksibilitas kerja. Yang kedua itu dari jurnal S. Saputra dan Hadi tahun 2024. Kerja jarak jauh dan dampaknya terhadap produktivitas serta kesejahteraan psikologis. Dengan tujuan dari penelitian ini mengetahui peluang untuk efisiensi biaya dan akses ke talenta global, tetapi juga ketantangan dalam manajemen kinerja dan keamanan data. Dan yang terakhir dari Susanto dan Bangun 2023 dengan judul Pengaruh Flexible Working Space dan Flexible Working Time terhadap kinerja tim melalui kerja sama tim pada perusahaan pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Dengan tujuan dari penelitian itu mengetahui pengaruh dari flexible working space terhadap kinerja tim. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama itu dari waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan Mei 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Peneliti ini melakukan metode observasi dan pre-riset. Dengan metode, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong 2007, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti secara menyeluruh dengan cara deskripsi menggunakan berbagai metode ilmiah. Dikutip dari Isyarat tahun 2023. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan serta data analisis yaitu dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan atau penarikan atau verifikasi. Selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu ada deskripsi data. Yang pertama, unit analisis dan lingkup penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dengan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hybrid working team pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dengan data partisipan, yaitu dengan kriteria partisipan A lama bekerja yaitu 5 tahun dengan jabatan karyawan tetap, dan partisipan B 1 tahun masih dengan jabatan staf. Lalu di pembahasan, yang pertama, efektivitas pengelolaan hybrid working team. Jadi keunggulan hybrid work model meliputi peningkatan produktivitas, keseimbangan kerja kehidupan atau work-life balance, dan efisiensi operasional organisasi. Dengan mengurangi waktu perjalanan dan memberikan fleksibilitas kepada karyawan, banyak organisasi melaporkan peningkatan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Dikutip dari Judianto tahun 2005. Yang kedua, ada manajemen pengelolaan hybrid working team. Manajemen pengelolaan hybrid working team pada organisasi adalah pendekatan yang mengintegrasikan kerja dari kantor atau WFO dan kerja jarak jauh atau WFH secara fleksibel untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Dikutip dari Utami tahun 2023. Yang ketiga adalah solusi dalam menghadapi hambatan pengelolaan hybrid working team. Jadi, solusinya organisasi perlu menetapkan jadwal dan tujuan kerja yang jelas. Memanfaatkan teknologi kolaborasi seperti Zoom atau Slack, serta menerapkan monitoring kerja berbasis hasil. Bangun budaya inklusif dengan komunikasi terbuka dan pelatihan kepemimpinan hybrid juga penting. Selain itu, penguatan keamanan data dan penyusunan kebijakan yang transparan akan membantu menciptakan lingkungan kerja hybrid yang produktif dan aman bagi seluruh tim. Dikutip dari Farhan Shah tahun 2023. Dan terakhir itu penutup. Ada 3 poin penutup. Yang pertama, berdasarkan wawancara dengan karyawan Lemhanas, pengelolaan hybrid working team dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari penerapan komunikasi terbuka, penggunaan teknologi kolaborasi, serta jadwal kerja yang fleksibel yang mampu meningkatkan produktivitas dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Yang kedua, manajemen pengelolaan hybrid working team di Lemhanas menunjukkan perkembangan yang positif dengan dukungan teknologi yang memadai dan peningkatan produktivitas karyawan. Namun masih terdapat tantangan signifikan terutama dalam menjaga komunikasi dan kolaborasi yang konsisten antara anggota tim yang bekerja di kantor dan remote. Yang ketiga, solusi utama dalam menghadapi hambatan pengelolaan hybrid working team di Lemhanas adalah dengan menerapkan pengaturan jadwal kerja yang jelas dan konsisten, sehingga koordinasi antara karyawan, onsite, dan remote tetap terjaga. Baik, terima kasih. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.